Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap siapapun yang melihat video pembelajaran kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan garis lurus. Dalam video ini saya akan menjelaskan kompetensi dasar yang memuat mengenai persamaan garis lurus, tujuan dari pembuatan video pembelajaran ini, dan untuk materinya saya akan menjelaskan mengenai persamaan garis lurus, komponen yang ada pada persamaan garis lurus. Selanjutnya cara menentukan persamaan garis lurus. Langsung saja simak video berikut ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan garis lurus materi kelas 8. Untuk materi persamaan garis lurus itu sendiri masuk pada kompetensi dasar 3.4 dan 4.4, di mana KD 3.4 adalah menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Untuk KD 4.4 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus. Adapun tujuan pembelajaran untuk video kali ini yaitu untuk memahami persamaan garis lurus, yang kedua untuk menjelaskan persamaan garis lurus, dan yang terakhir untuk menentukan persamaan garis lurus. Langsung saja kita bahas mengenai persamaan garis lurus. Mungkin kalian semua sudah pernah mendengar atau sudah mengetahui mengenai apa itu persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus di sini adalah persamaan yang membentuk suatu garis lurus saat digambarkan dalam bidang kartesius. Adapun bentuk umum persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX ditambah C. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai bentuk umum persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus itu mempunyai bentuk umum Y sama dengan MX ditambah C, di mana M di sini kita ibaratkan koefisien arah atau kemiringan garis. M di sini lebih sering atau lebih umum disebut dengan gradien. Sedangkan X dan Y di sini perannya sebagai variabel, dan C kecil itu kita anggap konstanta. Di sini ada satu komponen yang tidak dapat terlepas dari persamaan garis lurus, yaitu gradien. Nah, apa sih itu gradien? Jadi, gradien merupakan suatu perbandingan komponen Y dan juga komponen X, atau yang disebut juga dengan kecondongan sebuah garis. Gradien di sini kita simbolkan sebagai huruf M kecil. Gradien juga bisa didefinisikan sebagai suatu nilai yang menyatakan kemiringan suatu garis. Untuk membuat garis lurus dengan persamaan tertentu, misalkan di sini kita punya persamaan Y sama dengan 2X. Nah, ini dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan linear dua variabel, yaitu 2X dikurangi Y sama dengan 0. Sedangkan bentuk umum persamaan garis seperti Y sama dengan 2X dikurangi 1 itu dapat ditulis sebagai Y sama dengan MX ditambah C. Ini adalah bentuk umum persamaan garis. Di sini kita harus ingat bahwa bentuk umum itu bukan berarti persamaan garis lurusnya akan selalu berbentuk atau harus berbentuk seperti Y sama dengan MX ditambah C. Tapi secara umum bentuknya akan memiliki dua variabel. Variabel di sini adalah X dan Y, di mana masing-masing variabel tersebut mempunyai pangkat atau orde tertinggi 1. Contohnya, 4X ditambah Y sama dengan 8. Atau ada lagi 6Y
sama dengan X dikurangi 12. Dan bentuk lainnya X ditambah Y dikurangi 4. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk lainnya. Di sini bisa kita lihat kalau variabel X dan Y itu semuanya memiliki pangkat atau orde tertinggi 1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menentukan persamaan garis lurus. Ada dua hal yang perlu diperhatikan saat ingin membuat persamaan garis lurus. Yang pertama, harus mengetahui nilai gradien dari suatu garis tersebut. Yang kedua, harus mengetahui sedikitnya satu titik yang dilalui oleh garis itu. Untuk menentukan persamaan garis lurus, kita harus mengetahui nilai gradien dan sedikitnya satu titik yang dilalui oleh garis tersebut. Di sini akan ada dua kondisi yang dapat dicari tahu bagaimana bentuk persamaan garis lurusnya. Kondisi yang pertama, di mana jika diketahui gradien dan satu titik yang dilalui garis. Misalnya suatu garis itu melalui sebuah titik, yaitu titik X1, Y1. Kita dapat menentukan persamaan garis lurusnya dengan menggunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Langsung saja menuju contoh soal. Di sini saya memiliki soal tentukan persamaan garis yang bergradien 3 dan melalui titik 2,1. Contoh kondisi 1, cara 1. Jadi untuk kondisi 1 ini kita memiliki dua cara. Yang pertama, kita menggunakan persamaan garis lurus pada kondisi 1. Dan cara yang kedua, kita menggunakan bentuk umum persamaan garis. Untuk cara yang pertama, kita menggunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Ingat, di sini kita sudah mengetahui gradiennya adalah 3 dan melalui titik 2,1. Jadi nilai Y1 itu adalah 1 dan X1 bernilai 2. Langsung kita masukkan Y dikurangi 1 sama dengan 3 dalam kurung X dikurangi 2. Ini bisa kita operasikan. Untuk sisi ruas kiri itu tidak bisa dioperasikan karena variabel tidak bisa dioperasikan dengan bilangan. Untuk ruas kanan bisa kita operasikan menjadi 3 kali X itu 3X. Selanjutnya 3 kali negatif 2 menjadi negatif 6. Lalu ini bisa kita pindah ruas negatif 1 itu kita pindah ke kanan menjadi positif, atau setiap ruas kanan maupun ruas kiri kita tambahkan 1, dimana hasilnya Y sama dengan 3X dikurangi 6 ditambah 1, sehingga diperoleh hasil Y sama dengan 3X dikurangi 5. Jadi persamaan garis yang bergradien 3 dan melalui titik 2,1 itu adalah Y sama dengan 3X dikurangi 5. Selanjutnya adalah contoh kondisi 1 dengan menggunakan cara yang kedua. Di sini kita menggunakan persoalan yang sama. Tetap tentukan persamaan garis yang bergradien 3 dan melalui titik 2,1. Kita menggunakan bentuk umum persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Kita di sini mencari nilai C. Karena gradiennya kita sudah diketahui, dan untuk Y ataupun X itu kita masukkan titik yang dilalui oleh garis. Jadi 1 sama dengan 3 dikali nilai X-nya adalah 2 ditambah C. C di sini belum diketahui.
diperoleh hasil 1 sama dengan 6 dikurangi C. Lalu ini bisa kita pindah ruas menjadi C sama dengan negatif 5. Nah, kita masukkan kembali ke bentuk umum persamaan garis lurus. Y sama dengan MX ditambah C. Y di sini tetap karena X dan Y berperan sebagai variabel. Untuk gradiennya sudah diketahui dalam soal bernilai 3 dan C-nya adalah negatif 5. Sehingga diperoleh persamaan garis Y sama dengan 3X dikurangi 5. Bisa kalian perhatikan bahwa mau kita menggunakan cara satu ataupun cara yang kedua, itu hasilnya tetap sama. Langsung saja kita menuju ke kondisi yang kedua. Kondisi ini kita mengetahui 2 titik yang dilalui garis. Jadi kita tidak mengetahui gradiennya, tapi mengetahui 2 titik yang dilalui garis tersebut. Misalkan suatu garis itu melalui 2 buah titik, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Dalam kondisi ini kita bisa menggunakan rumus persamaan garis lurus, yaitu Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah, langsung saja ke contoh soal. Di sini saya memiliki persoalan. Tentukan persamaan garis lurus yang melewati titik negatif 2,0 dan 0,4. Sama seperti kondisi yang pertama, di sini kita memiliki cara 1 dan cara 2. Di mana cara 1 ini kita menggunakan persamaan kondisi yang kedua, dan cara kedua kita akan mencari gradien terlebih dahulu. Kita bahas cara yang pertama terlebih dahulu. Kita menggunakan persamaan Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Perhatikan pada soal, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 2,0 dan 0,4. Jadi X1, Y1 itu adalah negatif 2,0. Dan X2, Y2 nilainya 0,4. Langsung saja kita masukkan Y dikurangi 0 per 4 dikurangi 0 sama dengan X dikurangi negatif 2 per 0 dikurangi negatif 2. Kita operasikan, hasilnya menjadi Y per 4 sama dengan X ditambah 2 per 2. Ini bisa kita lakukan perkalian silang, jadi Y dikali 2, selanjutnya 4 dikali X ditambah 2. Nah, ini hasilnya 2Y sama dengan 4X ditambah 8. Dari persamaan ini masih bisa kita sederhanakan menjadi Y sama dengan 2X ditambah 4. Ini ruas kanan maupun ruas kiri kita bagi menjadi 2. Jadi, persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 2,0 dan 0,4 adalah Y sama dengan 2X ditambah 4. Selanjutnya, kondisi kedua menggunakan cara yang kedua. Di sini kita akan mencari gradien terlebih dahulu dengan menggunakan rumus Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kita sudah mengetahui kan nilai X1, Y1, X2, Y2. Langsung saja kita masukkan 4 dikurangi 0 per 0 dikurangi negatif 2. Nah, 4 dikurangi 0 itu kan tetap 4. Lalu 0 dikurangi negatif 2 hasilnya 2. 4 per 2 itu bisa disederhanakan, hasilnya menjadi 2. Jadi diketahui gradiennya adalah 2. Selanjutnya, untuk mencari persamaan garis lurus, kita bisa menggunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Langsung saja kita masukkan.
Y dikurangi 0 sama dengan gradiennya sebelumnya tadi sudah diketahui nilainya adalah 2. Jadi 2 dalam kurung X dikurangi negatif 2. Y dikurangi 0 itu hasilnya Y, lalu 2 dikali X ini negatif, dengan negatif itu kan hasilnya positif, jadi 2 dikali X ditambah 2, dimana hasilnya Y sama dengan 2X ditambah 4. Ini sebenarnya kita mau menggunakan titik negatif 2,0 ataupun menggunakan titik 0,4 itu sama saja. Kita buktikan dengan menggunakan titik 0,4. Tetap menggunakan persamaan yang sama, Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Kita masukkan, kita menggunakan titik 0,4 karena sebelumnya kita sudah menggunakan titik negatif 2,0. Jadi kita masukkan Y dikurangi 4 sama dengan 2 dalam kurung X dikurangi 0. Ruas kiri tetap, ruas kanan menjadi 2X. Nah, ini bisa kita pindah ruas. Negatif 4 kita pindah ke kanan menjadi positif kan. Jadi hasilnya Y sama dengan 2X ditambah 4. Bisa kita perhatikan bahwa hasilnya itu sama. Mau kita menggunakan cara yang pertama ataupun cara yang kedua, itu hasilnya sama. Tetap memperoleh persamaan garis lurus Y sama dengan 2X ditambah 4. Begitupun juga ketika kita menggunakan cara 2, titik negatif 2,0 dan titik 0,4 itu menghasilkan persamaan garis lurus yang sama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bentuk umum persamaan garis lurus itu Y sama dengan MX ditambah C. Tapi perlu diingat bahwa bentuk umum itu bukan berarti semua bentuk persamaan garis lurus harus berbentuk Y sama dengan MX ditambah C. Yang kedua, dalam menentukan persamaan garis lurus kita memiliki dua kondisi. Kondisi yang pertama, jika diketahui gradien dan satu titik yang dilalui garis, kita menggunakan persamaan Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Kondisi yang kedua, jika diketahui dua titik yang dilalui garis, kita menggunakan rumus Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah, sampai di situ saja video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.